Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nashkuru katsiran ila Allah alladzi qadatana nikmatan wa hidayatan hatta qadarna ya an nataqabbal fi hadhihi qa'ah atau fi tadrisina pada pembelajaran kita hari ini. Pertama tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pertemuan kali ini pembelajaran hari ini kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita sekalian dalam memahami ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita sekalian dan merahmati kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah atau semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebagai qudwah, sebagai teladan dalam menjalani seluruh dimensi kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran kita. Alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah mencoba mempraktekkan tentang hiwar, tentang muhadatsah, percakapan. Pada hari ini kita melanjutkan kembali materi kita hiwar sani Jadi sebenarnya di sini ada al-hiwar sani, percakapan yang kedua. Tahaddatsa bainal ustaz wa Zainab. Di sini ada percakapan antara Ustaz dan Zainab, bagaimana sebenarnya di dalam aktivitas sehari-hari dalam proses pembelajaran, termasuk diantaranya mengingatkan tugas-tugas di rumah dan apa yang seharusnya dilakukan ketika pulang sekolah. Ini nanti akan dibicarakan atau akan dipercakapkan antara Ustadz atau guru dengan murid yang bernama, kalau kita lihat dalam buku pelajaran kita sekalian di halaman 80 itu, bisa kita nanti baca ulang, kita praktek dengan orang yang bisa kita ajak untuk bagaimana memudahkan kita untuk berbahasa Arab. Tapi sebelum kita masuk di percakapan itu, kita akan ulang-ulangi dulu atau kita coba mana al-mufradatul jadidah, kosakata baru. Ada beberapa yang sudah terulang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kita tidak masukkan lagi. Jadi anak-anakku sekalian bisa, kalau lupa bisa lagi lihat materi sebelumnya untuk memudahkan kita dalam materi sekarang ini. Baik, seperti biasa ada 10 kosakata yang saya coba akan ulang-ulangi sebelum masuk pada materi percakapan nantinya untuk memudahkan kita. Baik, saya seperti biasa ini saya akan ulangi 3 kali. Anak-anakku di rumah sementara belajar juga mengikuti proses seperti ini. Jadi bukan saja pembelajaran secara online, secara offline itu kalau kita mau belajar sebenarnya sama saja. Biar kita di rumah kalau kita mau belajar, insya Allah tetap kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi kita bisa sekali lagi tadi kebiasaan kita dalam bahasa Arab itu mengulang-ulang
membiasakan ya. Kalau ada mufradat baru, nah ini kita ya ulang-ulang sampai kita ya, kalau dalam bahasa Arab itu kita hafal dan bisa kita praktekkan dalam sehari-hari ya. Baik, yang pertama di situ kata asal kata la'iba yal'abu ya. Saya ulangi lagi, la'iba yal'abu. Baik, yang terakhir atau yang ketiga mufradat pertama ini adalah la'iba yal'abu, bermain. Saya biasanya memberikan contoh dalam kalimat ya, tapi ini sebenarnya kita bisa membuat contoh yang lain ya. Misalnya ana al-abu fil maidan ya, saya bermain di lapangan. Jadi ana al-abu fil maidan, al-maidan. Nah, kita bisa menambah kosakata baru kita. Maidan itu artinya lapangan. Ya, bisa kita tambah misalnya ana al-abu kuratul qadam. Saya bermain bola fil maidan. Ya, saya main bola di lapangan. Nah, ini biasa kita perhatikan dalam sehari-hari kita. Kata laibayal abu ya. Dan ini banyak ya, banyak yang bisa kita kembangkan dari satu kata ini ya. Dalam bahasa Arab ini kita bisa membuat kalimat-kalimat yang sederhana dan kita bisa paham dan kita bisa berbahasa Arab. Seperti yang sering saya katakan yang lalu, jarib wala takun arifan ya, cobalah dan perhatikanlah niscaya kamu bisa ya. Atau dalam sehari-hari nata'awad istimalil lugatil arabiyah. Nah, kita membiasakan menggunakan bahasa Arab. Ya, ini ta'awad ya, ta'awad artinya membiasakan. Qalil fa qalil ya. Dalam bahasa Inggris little by little, sedikit demi sedikit. Baik, itu yang pertama ya, kata la'ibayal abu. Jadi nanti sebentar ada kata yang kita jumpai yang dasarnya ini adalah kata la'ibah. Baik, selanjutnya sohibun. Saya ulang lagi, sohibun. Oke, saya ulang lagi, sohibun. Nah, ini sama kalau kita sering dapat bahasa Arab itu sodikun, sodikun, sodikun. Masih ada sebenarnya yang biasa kita juga gunakan zamilun, samilun, samilun. Ini semuanya artinya teman. Nah, kalau kita kata sohib itu artinya dalam bahasa Arab itu artinya teman. Sohibuka ya, ana ashabu ilal madrasah ma ashabi. Nah, itu bentuk jamak ya. Saya pergi ke sekolah bersama dengan teman-teman saya ya, ma asdiqai ya, kalau dalam asal dasarnya sodikun ya, huwa sodikuka. Kalau dia laki-laki ya, dia adalah temanmu. Kalau dia perempuan misalnya dia sodikuki, dia adalah temanmu ya, itu menunjukkan kalau perempuan. Nah, ini sekali lagi kita harus ingat kata ini, dan ini sebenarnya sudah sering kita jumpai ya, sudah sering kita mengulang-ulang kata seperti ini. Baik, yang ketiga baitun. Yang saya ulangi lagi, baitun. Yang ketiga adalah baitun. Ini sama kalau kita biasa juga sebut manzilun. Ya. Manzilun. Manzilun. Bahkan ini masih ada lagi. Darun. 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 Ya, ini juga sama sebenarnya artinya rumah ya. Nah, tentu kita sekalian kalau membuat kalimat ini, ana askunu fil bait. Ya, saya tinggal di rumah. Anta taskunu fil bait. Ya, kalau kamu misalnya tinggal di rumah. Wa yaskunu fil bait. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat dalam sehari-hari kita ya, kita bisa kembangkan lagi ya, tidak cukup pada muhadasah saja. Jadi ini kita bisa buat kalimat-kalimat dalam sehari-hari kita yang mudah ya, kita perhatikan. Baik, yang keempat adalah labisa yalbasu. Ya.
Saya ulangi lagi, labisa yalbasu. Jadi kata labisa yalbasu. Ya. Baik, satu kali lagi saya ulang. Ya. Labisa yalbasu. Artinya memakai pakaian. Ya. Ana albisu alfanila. Saya memakai misalnya baju kaos. Ya, kalau contoh lain misalnya ana albasu alqamis. Saya memakai baju kemeja. Jadi kata labisa ini kita bisa buat kalimat-kalimat yang sederhana, ya. Al-jumlatu al-mufidah. Jadi biasa disebut jumlah yang memberikan faedah. Boleh kita menggunakan jumlah fi'liyah ataupun bisa menggunakan jumlah ismiyah. Nah, ini agak mudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau dalam bahasa yang lain, nah kita misalnya saya lanjut ya, libasun, ya, biasa juga malabisun ya. Ini semua satu wasan. Jadi libasun artinya pakaian. Ya, libasun yaumiyah misalnya ya, pakailah pakaian sehari-hari. Baik, ya ini ada 5 kosakata pada slide ini. Ya, tentu kita harus ingat-ingat ya. Nah, saya ulang, ibayal abu, sahibun atau sodikun, baitun, mansilun, labisa yalbasu dan libasun. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini yang ke-6. Dasarnya asal kata akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Nah, akala ya'kulu ini dalam keseharian ini kita bisa buat misalnya ana akulu ruza, ana akulu ta'am. Ya, jadi saya makan apa yang kita makan? Al-khubz. Jadi saya makan roti misalnya. Saya makan nasi, ana akulul khubza. Apa? Ar-ruzza. Saya makan nasi. Apalagi yang biasa kita makan? Ya, tentu kita tinggal sama. Ya, anta ta'kulu fil matbahi, ya, kamu makan di dapur. Maka ta'kulu fil matbahi, ana akulu al-atimah, ya saya makan makanan yang bermacam-macam. Ta'amun, kalau ta'amun cuma satu. Kalau atimah itu banyak makanan. Ya. Atau misalnya ana akulu samak, saya makan makan ikan. Ya, banyak lagi yang bisa kita sambungkan ini, bisa kita kembangkan lagi kata akala yakulu ini. Keseharian kita ini sering dipakai ya. Tentu makan ini adalah satu yang rutinitas yang selalu kita lakukan dan tentu kita harus berupaya. Bisa kita bercakap kepada teman kita bisa bertanya, mata ta'kul misalnya, mata ta'kulina kalau perempuan. Ya, itu ya, pembiasaan sehari-hari kita. Jadi kata akala yakulu sekali-kali artinya makan. Kalau dalam Al-Quran itu banyak kita sering temukan. Kulu wasyrabu wala tusrifu, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dan seterusnya ya, banyak sekali. Ya, ini kita bahasa Arab ini mudah-mudahan bisa memudahkan kita juga, sekali lagi memudahkan Al-Quran. Nah, kata akal ini dalam Al-Quran sering juga kita jumpai. Jadi kalau ada seperti itu ya artinya makan. Baik, kalimat berikut. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Nah, ini artinya minum. Ana asyrabul qahwa. Saya minum kopi. Ana asyrabul labana. Ya, saya minum susu. Ana asyrabu asy-syai. Ya, saya minum teh. Nah, ini kita bisa kembangkan seperti ini. Jadi dasar katanya kata syaribah minum. Kalau kurang tadi ya, kulu wasyrabu, kata makan dan minumlah kamu, wala tusrifu, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kata syaribah. Nah, ini kita gunakan lagi tadi sehari-hari kita ya. Kita bisa kembangkan, kita buat jumlah mufidah atau kalimat yang asal dasarnya minum. Terus selanjutnya adalah jala saya jelisu, ya, artinya duduk. Jala saya jelisu.
Ya, ini artinya duduk. Nah, kita bisa misalnya ana ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Huwa yajlisu alal kursi. Dia seorang laki-laki di atas kursi. Nah, ini bisa kita buat kalimat-kalimat yang sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita membiasakan ini itu akan lebih mudah kita perhatikan. Jadi anak-anakku sekalian, kalau Anda praktek, sebenarnya bisa biar tidak ada orang dulu. Oh, huwa yajlisu, anti tajlisina. Kalau itu perempuan ya, anta tajlisu kalau laki-laki. Jadi tidak boleh dalam kaidah itu tidak boleh ana yajlisu. Nah, itu kaidahnya salah. Jadi kalau ana pasti ana ajlisu, huwa yajlisu, anta tajlisu. Nah, itu kalimat yang sambungannya itu dalam kaidah penggunaan bahasa Arab. Baik, saya yakin dengan mengulang-ulang seperti itu lebih mudah kita mengingat kalimat-kalimat sehari-hari kita yang biasa kita perhatikan ya. Terus hasanan, ya husnul khatimah ini bahasa orang kita dengar juga seperti itu. Jadi kata hasanan, nah itu baiklah. Terus selanjutnya adalah yang terakhir bikadri hajati atau bikadri hajati, karena ini adalah berbicara perempuan. Zainab ini yang ditemani berbicara. Jadi kata hajat kata ki ya. Kalau dia laki-laki bikadri hajataka. Sesuai dengan kebutuhan. Baik, jadi ada 10 kosakata hari ini yang coba kita ingat-ingat. Ya, mudah-mudahan juga anak-anakku bisa hafal dan bisa mengembangkan lagi. Dan 10 ini bisa kita kembangkan jadi 100. Ya. Jadi 100 ini bisa kita kembangkan jadi 200. Jadi sebenarnya ya itu tergantung usaha kita. Dan ini bisa kita ya perhatikan, kita kembangkan sehari-hari kita. Nah, baik ini Ustadz, dan ini adalah dalam kartun yang sementara berinteraksi. Ya, tentu dalam interaksi pertemuan kita mulai dengan salam. Ya. Saya yang perhatikan ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentu kalau suara perempuan ya khasnya perempuannya, tapi saya yang langsung menjawabnya ya seperti secara sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini dalam interaksi, dalam percakapan ya kita selalu memulai dengan salam ketika bertemu itu ya, sebagai anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khusus salam bainakum. Jadi kita menyebarkan salam, termasuk dalam muhadasah, dalam percakapan itu kita mulai dengan ya salam. Baik. Mada qala al-ustad? Qala al-ustad ya Laila. Ya Laila, ini panggilannya ya kepada Laila. Ya Laila. Apa jawabannya? Baik ya Ustaz. Ya, kalau baik biasa kata saya memenuhi panggilan ya Ustaz. Ya, itu jawabannya Laila. Jadi tahap dasar benan Ustaz wa Laila. Jadi di sini percakapannya antara Ustaz dan Laila. Bainal mudarris wa tilmis. Jadi antara guru dan siswa, kira-kira seperti itu. Baik, nastamir. Mada qala Ustaz? Mada ta'malina ba'da dars? Ya, mada ta'malina ba'da dars? Nah, kenapa di sini ta'malina? Ya, kalau laki-laki kan mada ta'malu ba'da dars. Kenapa di sini menggunakan ta'malina seperti yang kita pelajari sebelumnya itu dalam fil amar, ya. Bahwa ketika itu berkaitan dengan perempuan biasanya ada ya dan nun. Ya. Mada ta'kulina, mada tashrabina, mada ta'malina ba'da dars. Mada. Ya, mada itu artinya apa? Ta'malina, asal kata adalah amila ya'malu. Itu mada ta'malina ba'da dars. Apa yang kamu kerjakan setelah pelajaran? Nah, ini pertanyaan seorang guru, pertanyaan Ustaz kepada Laila.
Apa jawabannya adalah ana al-abu ma ashabi. Ana al-abu ma ashabi. Nah, tadi kita sudah di awal itu sudah ada kosakata. Jadi kita bisa artikan ana saya, al-abu saya bermain, ya, ma'a bersama, ashabi bersama dengan teman-teman saya. Kalau ashabun saja itu artinya teman, tapi kalau ditambah bi, ya itu artinya kepemilikan. Ya, misalnya temanku, misalnya qalamun, tinggal ditambah qalami, itu pulpenku. Kitabun, asal katanya kitab itu. Nah, kita tambah kitabi, bukuku. Terus ya banyak lagi contoh-contoh lain. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, madza ta'malina ba'da dars? Ana al-abu ma'a ashabi. Itu jawabannya Zainab. Jadi lebih mudah. Baik, saya lanjut. Irji ila baitiki sur'atan. Nah, ini perintahnya Ustaz. Irji ila baitiki sur'atan. Nah, siapa yang disuruh di sini adalah tentu Laila. Irji'i, ya, pulanglah kamu ila baitiki, ke rumahmu, sur'atan, cepat. Irji ila baitiki sur'atan. Apa jawabannya? Na'am ya Ustaz. Ya wahai Ustaz, wahai guruku, ya Ustazi. Ya. Jadi ini mudah kita mengartikan ini ya. Irji'i, pulanglah, ila, ke, baitiki, ke rumahmu perempuan ya. Sur'atan, cepat ya. Sur'atan ini kenapa saya tidak artikan lagi? Ini sudah ada yang lalu di percakapan yang lalu ya, antara seorang bapak dengan anak, dengan ab wal walad. Nah, jadi ini kita bisa mengartikan sendiri. Naam, ini sudah familiar ya. Masa kita pernah ingat-ingat ya kata naam lah, itu sudah. Ya Ustaz, ya Ustazi, Ustazun itu sudah sering kita ulang. Baik, untuk praktikal lagi, irji'i ila baitiki sur'atan. Naam, ya Ustazi. Jadi mudah sekali ini. Terus selanjutnya, ilbasi libasan yaumiyan fil bait. Ilbas. Nah, yang tadi kita sudah kata labisa yalbas. Ilbasi libasan. Libasun, ya, libasan ini pakaian. Yaumiyan, sehari-hari. Fil bait, di rumah. Ya, ilbasi libasan yaumiyan fil bait. Ya, pakailah pakaian sehari-hari di rumah. Ya, tapi kalau sementara di sekolah, ya sifatnya online, ya tentu pakaian-pakaian yang santun juga ya. Nah, tapi kalau misalnya sifatnya pada saat kita seperti sehari-hari kita, ya tentu pakaian yang dipakai adalah pakaian sehari-hari. Jadi perintahnya Ustaz, ilbasi libasan yaumiyan fil bait. Apa jawabannya adalah Thayyib ya Ustaz. Thayyib ya Ustaz. Baiklah wahai guru. Thayyib. Kenapa saya tidak artikan lagi kata thayyib ini sudah ada di kalimat atau di muhadasah sebelumnya, di percakapan sebelumnya. Thayyib. Kata thayyib artinya baiklah wahai Ustazku. Nah, ini mudah ya. Baik, selanjutnya adalah wa idza akalti fajlisi wa kuli biyamini. Nah, apabila kamu hendak makan, maka duduklah. Ya, fajlisi wa kuli biyaminik, makalah menggunakan tangan kanan. Jadi ini adalah sifatnya perintah, karena ini adalah masih ada sangkutnya dengan pembelajaran sebelumnya tentang fil amar ya. Wa idza akalti fajlisi. Kalau kau makan, maka duduklah. Ya, ini juga menjadi pesan, menjadi nasihat ketika kita makan itu, kita makan sambil duduk. Ya, biar kita di rumah, kita sendirian, ya, dan kita membiasakan memperhatikan itu bahwa kita makan itu sambil duduk, minum sambil duduk, ya. Jadi ini dalam hadis la tasrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali kalian itu minum sambil berdiri. Itu satu pesan. Jadi ini bahasa Arab ini sekaligus sesuai dengan hadis Nabi, mengingatkan kita dan menasihati kita. Wa kuli biyaminik, ya, makan dengan tangan kanan, yumna, ya. Jadi kalau kita makan jangan biasakan makan tangan kiri, tapi biasakanlah ya dengan tangan kanan. Nah, kalau dikaitkan ini percakapan dalam hadis, la ta'kul wa la tasrabu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kamu makan dan minum, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah,
Ini adalah satu pesannya ya luar biasa dari seorang guru, seorang ustadz kepada seorang murid ya. Tentunya adalah senang, tapi ini juga menjadi nasihat bagi kita sekalian ya. Wa idza akalti fajlisi wa kuli biyamini. Apa jawaban seorang murid yang baik? Tahta amri. Tahta amri ya, kami siap untuk melaksanakan, maksudnya tahta itu kalau diartikan satu-satu tahta di bawah, amri perintah, di bawah perintah, maksudnya ini adalah mengikuti perintah dan taat gitu ya. Jadi dia sami'na wa ta'na, tidak seperti itu. Tahta amri. Ya, saya ulangi lagi, wa idza akalti fajlisi wa kuli biyamini. Tahta amri. Ya. Sami'na wa ta'na ya. Baik, nastamir, kita lanjut. Apalagi nasihat Ustaz? Wa amali wajibati wa qra'i durusaki fil bait. Ikmali wajibati. Nah, kerjakan tugasmu. Pekerjaan. Apakah itu sifatnya PR ya yang diberikan dari guru, ya kita harus kerja. Ya termasuk ya barangkali tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua. Ya, kita harus kerjakan ya. Jadi tidak boleh kita lalaikan. Wa amali, dan kerjakanlah wajibati ya kalau laki-laki. Kerjakanlah ya kewajiban atau tugas-tugas. Wa qra'i durusak fil bait, dan bacalah pelajaranmu di rumah. Nah, ini juga menjadi nasihat ya, baca pelajaranmu di rumah. Ya, jangan banyak main HP, nonton YouTube ya, kalau sifatnya itu bukan pembelajaran. Tapi kalau pembelajaran memang sangat dianjurkan Anda nonton ya, sebagai mengambil pelajaran dari situ. Jangan dibalik, Anda disuruh nonton YouTube, pelajaran lain yang dibuka. Nah, ini sifatnya ini menyalahi ya tugas yang diberikan dari guru termasuk orang tua. Jadi ini adalah bahasa Arab yang sifatnya juga menjadi nasihat. Wa amali wajibati. Nah, ini suatu perintah berbahasa Arab sekaligus di situ penguatan perintah dan atau mengingatkan tugas-tugas. Wa qra'i dulu fil bait. Bacalah pelajaranmu di rumah ya, fil bait. Di baitiki, ya ini ada sedikit kekurangan hurufnya ya. Di baitiki ada ta, tidak apa-apa nanti dia saja di bukunya nanti kalau ada sedikit kekeliruan dalam tulisan ya. Nah di sini intinya bahwa ada suatu pesan untuk membaca, ada suatu nasihat untuk senantiasa mengulang-ulangi pelajaran di rumah. Nah, makanya di samping kita itu tadi kita berbahasa Arab dengan bahasa kita waqra'i. Kalau laki-laki satu orang saja iqra, nah, seperti dalam ayat yang pertama itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang disuruh itu adalah Nabiullah atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau di sini adalah iqra'i. Kenapa iqra'i? Karena ini adalah menyebutkan perempuan, adalah Zainab. Kalau laki-laki satu orang cukup iqra kitabaka ya Muhammad, baca kitab wahai Muhammad. Iqra kitabaka ya Ali, baca kitab wahai Ali. Iqra kitabaka ya Hamid, ya baca kitab wahai Hamid. Tapi kalau iqra'i kitabaki ya Aisyah, ya Fatimah, ya Zainab, dan seterusnya ya. Ya ini kita bisa kembangkan lagi dan ini yang memudahkan. Jadi percakapan ini sesungguhnya ada satu contoh dan ini bisa kita mengubah-ubah, bisa kita menambahkan ya. Kalau sering saya ceritakan pengalaman saya dulu, muhadasah itu sekitar 1 jam. Jadi kita misalnya temanya sekolah, nah, kita menceritakan semua itu, mempertanyakan apa semua yang ada di sekolah. Nah, nanti akan pertemuan berikutnya lebih kecil, semua yang ada di kelas, ya. Barangkali pertemuan berikutnya semua yang ada di dapur, ya. Berikutnya semua yang ada di kantor, ya. Pertemuan berikutnya semua yang ada di bandara. Pertemuan berikutnya semua yang ada di pelabuhan, ya. Pertemuan berikutnya ya semua yang ada di rumah sakit. Nah, jadi seluruh apa yang ada di sana itu kita cari mufradatnya. Nah, ini satu contoh saja ya bahwa dalam proses percakapan ini, karena ini menyangkut tentang tugas-tugas di rumah, maka seputar itulah yang dipertanyakan seorang guru kepada siswanya. Tapi kalau untuk mengembangkan bahasa Arab itu ya kita harus cari lagi tambahan-tambahan lain. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa membuat jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah dengan sesuai dengan ya tema ya, dan itu bisa dikembangkan. Baik, apa jawabannya seorang
murid atau seorang siswa atau ini dari Zainab ya, ketika dia diperintahkan hasanan, baiklah ya ustazi, baiklah wahai ustadku atau wahai guruku, mata al-abu. Tapi Zainab bertanya, kalau saya disuruh saja membaca buku ini, mata al-abu, kapan saya bermain? Nah ini juga biasa orang bertanya ya, kalau disuruh belajar terus kapan saya bermain? Mata al-abu. Nah, apa jawaban Ustaz? Il abi mata syi'ti bi idni walidayk wa bi kadri hajati. Il abi mata syi'ti. Mainlah kamu kapan saja. Bi idni walidayk. Ya, tapi di sini ada catatannya. Ya, atas izin orang tua. Nah, tentu juga orang tua kan mengontrol ya, jangan dari pagi sampai sore main terus. Tapi ada waktu di mana kita bisa bermain. Nah, ini contoh juga menjadi nasihat bagi kita bahwa ya boleh kita bermain, tapi ingat ya tentu harus ada izin orang tua kita di mana tempatnya kita bermain. Ya, ini juga kita perlu perhatikan ya. Bermain sama teman-teman yang baik, yang bisa mengantarkan kita bisa lebih baik lagi. Terus selanjutnya wabikot rihajati. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita, jadi jangan berlebihan juga. Nah, ini juga satu pesan bahwa dalam bahasa Arab itu bukan sekedar bisa berbahasa Arab, tapi di dalamnya begitu banyak nasihat yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kita jalani ya. Ya, kadri hajatik atau di sini adalah bagaimana menghormati dan menghargai orang tua kita sekalian. Syukran ilal liqa'i ya Ustaz. Ya, itu karena tadi sudah dinasihati, jadi Zainab ini sudah dinasihati oleh seorang guru. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah nasihati, diberikan ilmu, ya tentu kita harus berterima kasih. Ya, di sini Zainab mengatakan syukran kasiran, kalau kita mau lengkapi syukran kasiran wa jazakumullahu khairan ya. Kasiran itu bisa kita sambung segitu. Tapi kalau singkat syukran ilal liqa'i ya Ustaz. Sampai jumpa wahai guruku. Jadi ini kalau secara langsung ya kita misalnya perhatikan itu kan tidak ada jeda. Ini saya sifatnya mencoba mengembangkan il abi mata syi'ti bi idni walidayk wa bi kadri hajati. Syukran ilal liqa'i ya Ustaz. Ya. Baik, ya saya kira itu syukran, terima kasih, ilal liqa, sampai jumpa ya. Ilal liqa'i fi usbu'il qadim, ilal liqa'i fi yaumil tali, itu bisa kita seperti itu. Sampai jumpa di usbu'il qadim, pekan yang akan datang, atau fi yaumil tali pada hari berikutnya. Baik, terakhir tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Zainab adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini contoh hiruan kita yang kedua pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mencoba memperhatikan ya. Seharusnya di sini kita memang perhatikan secara langsung di sekolah dengan berhadapan dengan temannya ya, bisa kita lebih mudah, tapi karena ini situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan untuk banyak berinteraksi di sekolah, tapi minimal anak-anakku sekalian ya bisa baca, perhatikan di rumah ya, kalaupun tidak ada orang ya minimal ya seperti yang saya perhatikan, saya yang ya coba memposisikan diri sebagai staff ya, sambil juga memposisikan diri yang menjawab jawabannya Zainab. Nah, ini kalau kita perhatikan suatu saat nanti kalau kita sudah berinteraksi secara normal, nah kita bisa mempertanyakan kembali dan bisa ya bercakap dengan teman kita sekalian yang ada sangkut pautnya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi saya kira ini yang ya sempat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi sekali lagi bahwa ya, mudah-mudahan kita dengan ya semangat belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu juga kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sekalian, menjauhkan kita dari mara bahaya ya. Ya saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sedikit saya sampaikan juga melalui kesempatan hari ini bahwa ada sedikit kekeliruan ya, karena
LKPD-nya seharusnya itu menjawab soal halaman 88 di dalam buku-bukunya ya, tapi sebenarnya dia agak sedikit berulang. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan tidak keberatan nantinya bisa menjawab halaman 88 dalam buku pembelajarannya atau buku paketnya di esai ya, esai di situ. Nah, nanti ya untuk memudahkan mungkin buat saja catatannya satu lembar untuk perbaikan itu ya. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan semuanya bisa belajar dengan baik dari rumah dan bisa memahami pelajaran dan bisa menjadi orang yang sukses semuanya. Atas nama saya secara pribadi mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan, dan saya kira ucapan billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.